Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iman Budiman dari Iman Budiman Channel. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Iman Budiman di series tutorial kembali. Namun sebelum saya menjelaskan apa yang akan kita bahas hari ini, saya mengajak buat teman-teman semuanya buat like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa nyalakan juga tanda loncengnya teman-teman, agar ketika ada video terbaru dari Iman Budiman Channel akan ada notifikasinya kepada teman-teman semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tips cepat belajar Microsoft Office untuk pemula sampai mahir ya teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan Windows 11, kemudian nanti saya akan demokan untuk Office-nya itu Microsoft Office 365. Namun jangan khawatir teman-teman, apabila teman-teman menggunakan Microsoft Office 2007, 2010 maupun 2013, 16, ini penggunanya sama ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk membuka aplikasi Microsoft Office Word di Windows teman-teman. Silakan teman-teman langsung saja ke Start menu. Ada dua cara teman-teman, bisa kita langsung all apps ya, kita lihat di mana letaknya, atau yang paling mudah adalah kita langsung aja ketikkan aja WORD, Word ya. Setelah itu kita klik. Nah teman-teman, di sini nanti akan ada muncul di bagian paling awal itu ada beberapa yang teman-teman harus pahami. Yang pertama di sini ada new teman-teman. Di new ini kita bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh si Microsoft Office Word-nya. Kemudian di bagian recent di sini, teman-teman, di sini adalah data Microsoft Office yang sudah kita gunakan sebelumnya atau data dokumen yang sudah kita buka sebelumnya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin menggunakan template, ya silahkan bisa diklik saja. Pastikan kita menggunakan koneksi internet, teman-teman. Nah, ini hanya sebagian saja yang tampilkan. Jika teman-teman ingin melihat semuanya, kita klik new. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kategori, ada business, card, flyer, letter, education, resume, and cover letter, holiday, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat. Teman-teman juga bisa langsung diklik saja di bagian yang teman-teman inginkan. Ini tentunya harus menggunakan koneksi internet ya. Oke, kita tidak akan bahas ini. Kita akan bahas bagaimana kita memulai Microsoft Office dengan mode new blank. Oke, kita bagian ke home lagi. Kemudian pastikan teman-teman sudah memilih di bagian sini. Setelah itu kita pilih blank dokumen. Tampilan awal Microsoft Office Word ya teman-teman, untuk blank seperti ini. Blank dokumen artinya adalah dokumen yang akan kita dokumen yang akan kita buat itu modenya blank atau belum ada data sama sekali. Jadi artinya kita yang membuatnya teman-teman. Oke, kita sambil ngopi dulu ya teman-teman. Kita santai aja ya, kita santai aja belajarnya. Kita belajar santuy tapi bermanfaat teman-teman. Oke. Di bagian pertama untuk mempermudah dalam hal tampilan dan untuk mempermudah ketika penggunaan data yang lainnya, teman-teman jika belum aktif bagian rulernya sebelah sini, teman-teman pergi ke view, kemudian aktifkan dulu rulersnya ya. Tampilan awal install itu pasti seperti ini. Kita tidak bisa melihat ukuran rulersnya, jadi untuk itu kita aktifkan dulu. Kita di menu view, kemudian rules ya, seperti ini. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke bagian menu home. Nah, di sini teman-teman kita harus pahami dulu ya. Saya akan coba jelaskan. Coba saya akan mengetik dokumen. Oke, kita sedang belajar Microsoft Office Word seperti ini. Nah, teman-teman, kita perbesar dulu. Oke teman-teman, nah di sini kita sudah memiliki data ya, memiliki data tulisan. Jadi teman-teman kalau sudah mengetik begini, kalau misalnya ingin menambahkan baris baru, kita tekan enter di keyboard seperti ini. Jadi kita nanti bisa ketik lagi dokumen apapun di baris berikutnya. Oke, di bagian pertama kita akan coba berlatih di bagian menu clipboard teman-teman. Di bagian menu clipboard ini adalah ada beberapa menu yang harus kita perhatikan atau tools. Yang pertama ada paste, kemudian ada cut, kemudian ada copy, dan juga sini ada format painter teman-teman. Oke, fungsi daripada copy mungkin teman-teman sudah menggunakannya dan sudah mahir ya. Untuk menggandakan dokumen, kita akan menggandakan tulisan ini, kita tekan aja copy ya, atau kita juga bisa klik kanan di sini, klik copy, atau kita bisa menggunakan Ctrl C ya. Kalau misalkan kita ingin mengetahui tombol shortcut pada Microsoft Office Word, kita arahkan kepada salah satu tool yang kita inginkan. Kemudian jangan diklik, arahkan saja. Kemudian di sana akan muncul tombol shortcut yang diinginkan.
Misalkan untuk copy kita menggunakan CTRL-C. Begitupun dengan cut kita arahkan saja. Kemudian tipsnya akan muncul untuk tombol simpelnya yaitu dengan menekan CTRL-X. Oke, kita akan coba dulu untuk mengcopy. Kita klik copy atau di sini klik kanan copy, kemudian kita enter. Kemudian di sini kita paste. Jadi paste adalah untuk menggandakan setelah dikopikan ya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita kembalikan. Nah, tips untuk mengembalikan jika ada dokumen yang salah atau kita ingin mengembalikan kepada settingan sebelumnya, kita bisa menggunakan di sini. Ya, ini namanya undo. Ya, kita klik saja atau kita juga bisa menggunakan CTRL-Z. Seperti ini. Atau misalnya kita ingin mengembalikan lagi kepada setelahnya, kita tinggal re-undo ya, seperti itu. Oke, atau bisa menggunakan CTRL-Y teman-teman ya, seperti itu. Ini di bagian undo kemudian di paste. Oke teman-teman, juga ketika akan belajar Microsoft Office Word, pahami juga bagaimana tata cara untuk merubah font style atau gaya bahasa. Oke, untuk merubah gaya bahasa teman-teman, silahkan diblok terlebih dahulu data mana yang akan kita rubah. Misalkan kita semuanya. Setelah itu ada di bagian font di sini, di bagian menu font, di sini ada tools yang namanya font style. Kita klik saja. Silahkan pilih tulisan, jenis tulisan yang teman-teman inginkan. Misalkan di sini saya untuk defaultnya di sini menggunakan Calibri ya teman-teman. Untuk merubah kita klik dulu. Pastikan sudah terblok. Kemudian kita pilih salah satunya. Misalkan saya pilih Aharoni seperti ini. Oke, ya. Jadi itu untuk merubahnya. Atau kita ingin mengembalikan lagi, bisa kita misalkan cari apa yang akan kita inginkan. Misalkan Microsoft Office Word-nya kita pengen font style-nya menggunakan Times New Roman. Kita klik seperti ini. Itu di bagian font style adalah untuk merubah tulisan atau gaya tulisan. Kita bergeser ke sebelah bawah, teman-teman. Di sini ada bold, italic dan underline. Nah, B ini kita bisa gunakan apabila kita ingin bercetak tebal atau tulisan yang kita ketik bercetak tebal. Caranya bagaimana? Sama, kita blok dulu terlebih dahulu ya. Jika ingin memblok semuanya, kita bisa menggunakan CTRL-A teman-teman. Tapi jika kita pengen sebagian, misalkan kita hanya Microsoft Office Word-nya saja, kita blok dengan mouse, klik kiri jangan dilepas, kemudian tarik ya. Setelah itu kita pilih bold seperti ini. Atau kita, jadi ini fungsinya untuk mempertebal huruf ya teman-teman. Jika ingin menonaktifkan, teman-teman langsung diklik saja. Ya, jadi tandanya bold ini aktif, maka akan ada berubah warna setelah aktif. Teman-teman bisa lihat sebelumnya dia warna putih, setelah itu ada warna abu-abu yang pekat ya teman-teman. Oke, untuk di bagian sebelah kanannya di sini ini adalah italic. Jadi italic ini adalah untuk memiringkan huruf ya. Jika ingin memilih fasilitas ini, kita seperti biasa di blok terlebih dahulu, kemudian kita I. Oke, nah jadi seperti ini teman-teman. Oke, setelah itu misalkan kita ingin membuat garis atau underline di bagian tulisan yang kita inginkan. Misalkan kita pengen di garis bawahi Microsoft Office Word-nya, kita tinggal diklik saja teman-teman. Garisnya bukan hanya garis lurus seperti ini aja. Ada terdapat banyak sekali garis ya teman-teman. Untuk memilih garis yang kita inginkan, kita pilih tanda panah kecil di sini. Kemudian kita silahkan pilih yang mana teman-teman sesuaikan saja. Ya, seperti misalkan kita ingin menggunakan yang ini atau yang ini boleh, yang ini boleh, ya terserah teman-teman. Nah seperti ini. Nah itu di bagian bawah ya teman-teman. Oke, di bagian sini kita sudah bahas, yaitu B untuk mempertebal huruf, kemudian I untuk membuat tulisan miring, dan U untuk memberikan garis bawah. Nah teman-teman, jika ingin memperbesar huruf, bagaimana caranya? Oke, kita blok data yang kita inginkan atau tulisan yang kita inginkan atau yang ingin kita perbesar. Itu ada beberapa metode teman-teman. Di sini adalah ada font size namanya. Kita bisa berubah. Kita bisa rubah sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini. Ya, misalnya kita ingin rubah menjadi 14, 16, 18, 20 dan seterusnya. Kita ubah ke 20. Nah, pertanyaannya apakah ketika misalkan kita ingin rubah ke 100 teman-teman. Sedangkan di sini ini tidak ada 100. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita langsung ketikkan aja besaran yang kita inginkan. Misalkan kita 50 atau misalkan 80. Kita ketikkan saja, maka akan rubah seperti ini teman-teman. Ya. Kita udah dulu. Nah, perhatikan teman-teman, di sini berarti untuk memperbesar huruf. Nah, untuk memperbesar huruf juga kita bisa menggunakan yang namanya sebelah sini teman-teman. Ini nama increase font size ya. Ini juga ada tombol simpelnya dengan menekan CTRL plus shift tanda besar matematika. Kemudian di sini CTRL shift
plus tanda kecil matematika. Nah, kita juga bisa menggunakan ini. Ini untuk memperbesar, huruf A-nya lebih besar, ini untuk memperbesar teman-teman. Seperti ini, tinggal diklik saja. Kemudian untuk memperkecil, kita klik A yang paling kecil atau decrease ya. Decrease font size. Oke, seperti ini. Kita beralih lagi ke bawah teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat di sini di sebelah underline ini ada yang namanya strike through teman-teman. Strike through ini adalah untuk mencoret ya, untuk mencoret tulisan yang kita inginkan. Misalkan kita buat lagi baru di sini. Misalkan kita di sini untuk misalkan membuat kelulusan siswa, misalkan lulus atau tidak lulus seperti ini. Oke, kita hilangkan dulu untuk underline-nya teman-teman. Ya, kita hilangkan dulu seperti ini. Oke, teman-teman, kita lihat misalkan kita ingin mencoret tidak lulusnya. Biasanya kalau zaman dulu ya kita menggunakan insert, kemudian kita save, kemudian kita pakai garis seperti ini. Ya. Ini akan membuang-buang waktu teman-teman, ya. Kita langsung pergi home lagi. Nah, kita akan coret yang tidak lulusnya. Kita tinggal blok seperti ini. Kemudian kita langsung menggunakan strike through-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi, ya, data-data seperti ini kita harus pahami juga sebagai dasar kita untuk belajar komputer atau belajar Microsoft Office Word. Oke, misalkan kita enter lagi ke bawah. Nah, di sebelah pinggirnya teman-teman kita bisa lihat, pastikan ini kita nonaktifkan terlebih dahulu karena ketika kita enter di sini, karena di sini kita enter ya, maka settingan yang di sini akan mengikuti paragraf yang atau baris yang sebelumnya. Jadi kita nonaktifkan terlebih dahulu. Oke teman-teman. Nah, untuk di bagian sebelah stroke right ada subscribe, kemudian ada juga superscribe. Nah, ini digunakan ketika tulisan ada yang kecil di bawah dan ini ada tulisan kecil yang di atas. Misalkan di sini H2O. Duanya kita ingin memperkecil. Jadi memperkecilnya bukan kita menggunakan memperkecil tulisannya seperti ini teman-teman, ya. Begitupun juga sama, tapi ini yang lebih enak ya. Kita kembalikan lagi ke berapa ini? 24 ya teman-teman. Kita blok duanya, kemudian kita pilih. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini lebih enak ya. Jika ingin menambahkan ke atas, kita tinggal di blok saja, kita rubah ke atas, yang ini kita nonaktifkan. Oke. Kita kembalikan lagi ke bawah. Seperti ini. Oke. Ini di bagian subscribe dan juga di sini ada yang namanya superscribe ya. Kalau subscribe ini ada tulisan kecil di bawah dan superscribe tulisannya yang kecilnya di atas, teman-teman. Oke, kita bergeser lagi ke paling sebelah atas di sini karena ini udah ya, teman-teman. Di sini ada yang namanya cengkes, teman-teman. Oke, cengkes ini digunakan apabila ketika kita kesalahan penulisan ya. Misalkan kita blok dulu yang ini, kemudian ini harusnya huruf besarnya di awal saja. Biasanya kita hapus dulu semuanya. Ini tidak perlu, teman-teman. Kita menggunakan fasilitas cengkes saja yang ada di Microsoft Office Word. Kita tinggal blok, kemudian kita pilih cengkes, sesuaikan dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Misalkan kita ingin besarnya hanya di huruf awalnya saja, kita klik. Nah, di sini K-nya yang besar, kesannya kecil. Kemudian misalkan kita ingin kecil semua, berarti kita pilihnya lowercase, semuanya kecil. Kemudian kalau misalkan kita pengen besar semuanya, kita pilihnya uppercase seperti ini. Kemudian untuk membuat tulisan atau huruf besar setiap kata, kita pilihnya capitalize H word seperti ini. Nah, untuk toggle case ini katanya tidak beraturan ya, teman-teman, seperti ini ya. Kita kembalikan lagi menjadi capitalize H word seperti ini ya. Ini di bagian sini. Nah, kemudian di paling bawah, teman-teman, di sini ini adalah ada namanya text effect and typography. Jadi kita bisa memilih desain-desain yang kita inginkan. Misalkan kita bisa atau kita buat dokumen baru aja. Misalkan di sini text effect, kita tulis aja text, atau kita pilih dulu sini. Kita pilih misalkan mana yang kita inginkan, misalkan yang ini. Seperti ini, teman-teman. Text effect. Ya. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas text effect ini untuk membuat style pada teks ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk di sini ada yang namanya text highlight ya. Kalau misalkan di tulisan biasa ini bisa sebagai stabilo ya. Misalkan ada data yang penting yang harus kita stabilo ya, kita bisa menggunakan text highlight ini. Kita tinggal di blok seperti ini, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan. Misalkan kita warnanya yang ini, atau misalkan kita warnanya yang sesuai dengan keinginan kita, misalkan yang warna seperti ini. Atau yang ini bebas ya, teman-teman. Silahkan untuk menghilangkan seperti biasa blok,
kemudian di sini kita pilih lagi, pilihnya no color. Jadi semuanya akan menghilang. Oke, ada satu lagi teman-teman, di sini ada yang namanya font color. Ya, font color ini adalah untuk memberikan warna pada huruf atau teks. Ya, kita blok yang kita inginkan atau yang kita ingin berikan warna. Silakan warnanya teman-teman sesuaikan. Nah, jika teman-teman warnanya tidak ada di sini, silakan teman-teman langsung ke more color. Kemudian ada dua color yang diberikan, ada standar dan juga ada custom, ya seperti ini. Tapi biasanya saya lebih enak ke standar, jadi kita lebih enak memilih. Misalkan kita akan rubah warnanya ke warna biru seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Oke, setelah itu udah beres. Kemudian teman-teman kita enter lagi ke bawah. Oke, di bagian paragraf teman-teman. Di bagian paragraf di sini ada untuk pengaturan paragraf, ya. Ada untuk pengaturan paragraf, teman-teman. Kita bisa apa namanya kembalikan lagi ke teks pemula. Kita copy paste saja supaya lebih enak, ya. Yang ini saja kita copy paste dari sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Saya misalkan ingin merubah posisi daripada tulisan ini menjadi rata tengah. Teman-teman bisa menggunakan di sini, ya, yaitu center. Kita klik. Dan juga kita bisa menggunakan tombol shortcutnya yaitu dengan CTRL-E. Kalau misalkan rata kiri CTRL-L, ya. Kalau misalkan kanan CTRL-R. Kemudian untuk rata kiri kanan ini justify, kita pilih Ctrl-J. Oke, ini untuk rata tengah, ini untuk rata kanan, ini untuk rata kiri kanan. Jadi kita akan perbesar dulu semua, apa namanya? Bukan perbesar, tapi ditambah, ya teman-teman. Oke, seperti ini. Misalkan kita akan blok, kemudian kita pilih justify. Jadi nanti lurus semua ke sini, ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini, ya datanya. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, jadi ini justify untuk rata kiri kanan, ya teman-teman. Oke, selanjutnya teman-teman di sini ada yang namanya bullets. Bullet ini digunakan ketika ada daftar yang lebih daripada satu. Misalkan di sini kita ketik contoh daftar klub sepak bola, yes. Misalkan seperti ini, kita enter. Nah, otomatis ketika ada daftar maka kita harus menggunakan inisial identitas teman-teman. Misalkan di sini Persib Bandung misalkan, ya. Kemudian di sini apalagi Persija Jakarta. Kemudian di sini ada misalkan Persebaya, kemudian di sini ada juga Persikas misalkan. Kemudian ada lagi apa misalkan di sini mana nih? Persipura misalkan, ya. Persipura. Nah, otomatis di sini kita harus salah nih. Persipura Jayapura. Nah, untuk itu supaya lebih rapi kita blok daftar nama klub sepak bolanya. Kemudian kita pilih bullet. Bulletnya ini ada banyak sekali, tergantung teman-teman, ya. Mau seperti ini, kemudian ada yang bulat seperti ini, ada kotak, ada warnanya seperti ini, ada titik 4 seperti ini, seperti halnya segitiga apa ini, ya. Ada tanda panah dan juga ada checklist, teman-teman. Itu disesuaikan saja. Misalkan kita pilih yang ini. Atau misalkan teman-teman juga bisa menggunakan yang namanya numbering, ya. Numbering kita rubah seperti ini, misalkan seperti ini 1 2 3 atau 1 2 3 ada kurungnya, atau misalkan pakai Romawi, ya terserah teman-teman, ya. Misalkan kita menggunakan yang namanya 1 2 3 atau misalkan yang sudah seperti ini, ya. Kita perkecil seperti ini. Nah, jadi data-data yang ini kita sudah sesuai. Kita juga bisa bergeser. Untuk menggeserkan kita blok, teman-teman, kita tinggal geserkan menggunakan indent, ya. Seperti ini. Sudah beres di bagian sini. Oke. Di sini kita untuk mengatur line spacing, ya teman-teman. Misalkan kita blok, line spacing berapa ukurannya? Misalkan 1,5, 2, 3. Biasanya kalau kita ingin menggunakan laporan atau membuat laporan, kita menggunakan 1,5, ya teman-teman. Seperti itu. Oke, yang sering lupa juga di sini adalah, atau yang sering pusing juga ketika membuat tabel, teman-teman. Sebetulnya untuk membuat tabel cukup mudah. Gimana caranya? Kita langsung pergi saja ke bagian insert, teman-teman. Oke, kita pergi ke bagian insert. Nah, di sini kita tinggal inputkan tabel berapa yang kita inginkan. Kita klik tabelnya, kemudian ini adalah untuk jumlah tabel ke kiri, ya. Ke kanan. Ini juga untuk ke bawah. Nah, bagaimana misalkan jika kita tidak ukurannya
lebih daripada yang ada di sini. Misalkan 20 kali 10 ya. Kita tinggal insert table aja. Kita tinggal diinputkan number of column dan juga number of row. Kita tinggal tuliskan saja berapa yang kita inginkan. Misalkan di sini 20, di sini misalkan 10. Kita tinggal enter. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, kita kembalikan lagi kepada ke insert. Kita coba yang buat sederhana aja. Kita buat contoh data siswa saja, nomor, nama, kelas, misalkan jenis kelamin kelas, kemudian di sini keterangan. Misalkan jumlah siswanya hanya ada misalkan 5 atau 4 ya. Seperti ini. Oke, di sini kita ketikkan misalkan nomor. Kemudian di sini nama siswa. Seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakannya misalkan L atau P atau jenis kelamin. Kemudian di sini kelas, di sini misalkan keterangan seperti ini. Nah, teman-teman tadi sudah belajar bagaimana kita merubah tulisan ya yang kita inginkan, tidak menghapus secara keseluruhan. Misalkan saya inginkan untuk nomor nama siswa itu huruf kapitalnya hanya di awal saja, tinggal di blok saja seperti ini. Kita pergi ke home, kita pilih cengkes, pilihnya capital H word seperti ini. Kemudian ini terlalu besar, kita perkecil sedikit, kita cukup untuk 12 atau misalnya kita kasih 14 seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus rapihkan dulu teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu membuat tabel tidak sesuai. Nah, biasanya saya untuk membuat tabel kita blok dulu semuanya, kemudian untuk settingannya kita kesatukan saja biar nanti lebih enak kita ngeditnya. Kemudian kita rapihkan terlebih dahulu. Untuk merapikan posisinya teman-teman, kita tinggal di blok aja semua ya. Bisa di blok seperti ini atau menggunakan tanda panah di sebelah kiri ya, seperti ini. Ada warnanya misalkan di sini. Di sebelah kiri tinggal diklik saja satu kali maka akan terblok ke pinggirnya. Setelah itu kita pergi ke table design ya. Ke layout. Nah, di bagian layout ini silakan posisikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalkan kita pengen rata tengah atau misalkan posisinya di tengah. Kita tinggal pilih aja yang ini. Align center. Oke, semuanya sudah terubah ya, teman-teman. Nah, kita juga harus bisa menganalisis lebar daripada kolom. Karena nomor ini sedikit, teman-teman, kita perkecil aja seperti ini. Kemudian untuk nama siswa mungkin agak panjang, dan untuk nama kelas juga mungkin ya sedikit, tidak terlalu panjang. LP juga misalkan sedikit seperti ini. Oke, setelah ini kita coba dikasih bold ya, teman-teman. Oke, tinggal di blok, pergi ke home, atau yang sudah menggunakan atau sudah yang tahu shortcutnya, teman-teman bisa menggunakan CTRL-B. Jadi lebih efisien dan lebih cepat ya. Oke, biasanya saya akan menambahkan warna teman-teman di bagian headernya. Oke, untuk memberikan warna pada header table, kita pergi ke table design. Kemudian kita pilih shading. Silahkan pilih sesuai warna yang sesuai teman-teman inginkan. Misalkan yang seperti ini. Selanjutnya kita langsung aja untuk membuat datanya seperti ini. Ya. Ini tulisannya masih 14 teman-teman, karena tadi kita cuma rubahnya yang di atas. Untuk merubah secara keseluruhan, kita blok table yang kita inginkan. Kemudian kita rubah di sini ke 12 seperti ini, ya. Nah, teman-teman bisa lihat nomornya kan di posisi tengah ya. Kenapa ini tidak di tengah? Karena kita belum setting. Untuk merubahnya kita blok semuanya, kemudian kita pergi ke layout, pilihnya align center. Untuk khusus nama biasanya saya menggunakan rata kiri. Seperti ini. Oke, kita perkecil. Oke, seperti ini. Coba kita langsung aja misalkan ketika nama misalkan Jamal. Kemudian di sini misalkan Ina. Misalkan Maimunah. Seperti ini. Kemudian di sini ada Steve. Kemudian di sini ada misalkan Dadang. Seperti ini. Kita buat. Nah, sekarang udah posisinya di tengah teman-teman ya. Jadi lebih kelihatan enak dipandang teman-teman. Oke, selanjutnya kita masukkan jenis kelaminnya. Misalkan di sini laki-laki. Kemudian di sini kita misalkan perempuan. Di sini perempuan. Kemudian di sini laki-laki. Kemudian di sini laki-laki. Seperti ini teman-teman. Untuk kelasnya misalkan di sini kelas 7. Seperti ini. Nah, karena kalau misalkan kelasnya itu sama, kita tinggal copy aja. Blok, klik kanan, copy, blok, semuanya klik kanan, paste. Semuanya terpaste, teman-teman, ya. Seperti itu.
ya. Kalau misalkan teman-teman ini data table untuk dari bawah ke atasnya atau top dan bottomnya ini kurang lebar, maka teman-teman bisa langsung di blok, pergi ke layout, kita bisa menggunakan height ya. Di sini ada settingan kita perbesar seperti ini. Atau teman-teman juga bisa menggunakan ditarik saja di tabelnya seperti ini. Tapi saya lebih suka yang menggunakan ini ya. Jika misalkan ini juga belum sempurna atau terlalu kecil, boleh teman-teman silakan di blok aja semua. Kita gunakan yang namanya height ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi datanya kita lebih enak dan lebih stylenya lebih terlihat bagus ya, dibandingkan kita tidak menggunakan sama sekali table design ya, seperti ini. Nah, biasanya hal-hal yang tadi saya jelaskan itu memang bingung ketika seseorang menggunakan Microsoft Office. Tentunya ini untuk pemula ya teman-teman. Kemudian teman-teman juga untuk menambahkan insert nih, banyak yang bertanya gimana caranya untuk membuat garis. Garis itu gampang teman-teman. Kita langsung aja pergi ke insert, kemudian kita langsung ke shape. Nah, di sini kita tinggal klik garisnya, kemudian kita tekan shift supaya rapi seperti ini. Kalau misalnya kita tidak menggunakan tekan shift pada keyboard, maka ini tidak akan beraturan seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan shift, maka ini sudah dipastikan akan lurus ya. Untuk memperbesar atau mengubah warna ada di bagian shape format, tentunya harus dipilih dulu atau diseleksi dulu si garisnya. Kemudian kita pilih weight-nya misalkan perbesar 6, misalkan kita ingin merubah warnanya seperti ini. Atau kita more color ya, kita untuk memilih warna sendiri. Misalkan kita pilih yang warna yang mana nih? Misalkan kita pilih yang warna biru seperti ini. Nah, jadi otomatis sudah enak ya teman-teman. Oke, mungkin itu aja di series tips belajar cepat Microsoft Office Word untuk pemula. Nantikan tutorial-tutorial Office lainnya. Dan teman-teman jika ingin request tutorial tentang Microsoft Office ataupun apapun itu yang berkaitan tentang komputer, silahkan di kolom komentar atau langsung DM aja ke Instagram. Saya Iman Budiman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.